Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, tim praktikum fitokimia dari Poltekkes PSI Yogyakarta. Nah, sekarang kita membahas tentang pertemuan ketiga, yaitu tentang perkolasi ya, dengan judul pembuatan ekstrak ramuan jamu secara perkolasi. Setelah kemarin kita memahami dan praktikum tentang maserasi, kali ini kita lanjut praktikum tentang perkolasi ya. Tujuannya yaitu nanti kalian diharapkan dapat memahami dan melakukan proses pembuatan ekstrak suatu tanaman obat dengan cara perkolasi. Dan selanjutnya dapat merancang bentuk sediaan yang cocok dan bernilai komersil ya. Jadi nanti ekstrak hasil perkolasi ini atau yang dinamakan perkolat, kalau biasanya secara offline itu kita bikin menjadi sediaan. Kalau nggak kapsul biasanya teh celup, tapi masih bisa sediaan yang lain juga ya. Nah, apa itu perkolasi? Perkolasi adalah cara penyarian ya yang dilakukan dengan mengalirkan cairan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Jadi nanti simplisia atau serbuk simplisia ini telah dibasahi terlebih dahulu ya. Nah, ini adalah bentuk dari perkolator ya, atau alatnya kan disebut perkolator. Bentuknya mirip buret ya. Tahu buret ya, karena kemarin sudah praktikum di kimia dasar ya. Bentuknya mirip buret yang kecil ya, buret yang besar. Jadi kalau buret itu kan diameternya kecil dan panjang ya. Nah, kalau perkolator ini dia lebih lebar atau diameternya lebih besar dan dia lebih pendek daripada buret ya. Nah, ini alatnya namanya perkolator. Kemudian di sini nanti ada serbuk simplisia ya, di sini serbuk simplisia. Kemudian ini adalah cairan penyari. Nah, termasuk juga di dalam sini ada cairan penyarinya ya. Cairan penyari disebut dengan menstrum. Kemudian nanti hasil perkolatornya ini ya, nanti disebut perkolat atau sari. Nah, nanti sisanya ini, sisa yang sudah mengalami penyarian tadi disebut ampas atau sisa perkolasi ya. Nah, caranya nanti disiapkan dulu perkolatornya yang sudah bersih ya. Kemudian ditutup dalam keadaan tertutup. Jadi ini ditutup seperti buret itu ya. Ditutup dulu. Atau setelah kita cek bahwa dia tidak bocor, bahwa dia bersih ya, itu kemudian kita tutup. Nah, kemudian kita masukkan ini kapas dan kertas saring ke dalam perkolator. Nah, kapasnya ini sebelumnya sudah dibasahi dulu dengan etanol ya. Fungsinya untuk apa? Nah, itu silakan dibaca di petunjuk praktikum sudah ada. Kemudian setelah kapas yang dibasahi etanol tadi dimasukkan ke dasar sini ya. Jadi ke dasarnya perkolator sini. Kemudian dilapisi dengan kertas saring yang dibuat dibentuk menjadi bulat, kemudian dimasukkan ke atasnya lapisan kapas di sini ya. Nah, setelah itu kita menyiapkan serbuk simplisia. Nah, serbuk simplisia yang dimasukkan ke dalam beker gelas. Misalkan 50 gram serbuk simplisia kita masukkan ke dalam sini. Nah, kemudian kita menyiapkan cairan penyari. Cairan penyari yang kita pakai untuk praktikum kali ini adalah etanol 70%. Nah, kemudian sebelum dimasukkan ke sini, kita rendam dulu serbuk yang ada di sini itu dengan cairan penyari. Ya, kurang lebih sebanyak 1,5 kali ya bobot bahan, atau kurang lebih 1 kali ya. Dimasukkan ke sini. Kemudian kita rendam. Idealnya merendamnya itu selama 1-3 jam. Kalau kita di lab offline itu kita merendamnya selama 2 jam, kurang lebih 2 jam.
Kemudian setelah 2 jam, nah rendaman serbuk simplisia dalam pelarut ini kita masukkan ke dalam perkolator pelan-pelan. Bisa dengan memakai bantuan corong ya, corong plastik itu. Kemudian dimasukkan pelan-pelan sambil sesekali diketuk-ketuk di bagian perkolatornya ya, biar dia memampat atau tidak banyak rongga di sini ya. Nah, kemudian setelah selesai semua dimasukkan pelan-pelan ya, kemudian kita tambahkan cairan penyari ini. Cairan penyari ini sebanyak setinggi kurang lebih 3/4 dari tinggi perkolator ini. Setelah itu kita diamkan selama 1 malam dulu biar termaserasi ya. Kemudian kita buka kerannya ini setelah 1 hari ya, kita buka kerannya pelan-pelan agar nanti menetes. Jadi prosesnya nanti larutan penyari itu dari atas kan turun ke bawah ya. Dia melewati serbuk simplisia. Ketika dia melewati serbuk simplisia, dia akan mengambil senyawa yang diinginkan, kemudian dibawa turun ke bawah dan ditampung dengan Erlenmeyer. Nah, seperti itu. Nah, prinsip penyarian dengan menggunakan perkolasi yaitu serbuk simplisia di sini dalam bejana silinder ini diberi sekat berpori. Nah, tadi kita menggunakan kapas yang telah dibasahi, kemudian di atasnya dikasih kertas haring. Nah, kemudian selanjutnya cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk. Nah, ini cairan penyari nanti dari atas dia melewati serbuk ini menuju ke bawah. Nah, di situ penyariannya, cairan penyari akan melarutkan zat aktif sel-sel yang dilaruinya ini. Nah, dia akan melalui serbuk tersebut sambil dia membawa senyawa yang larut padanya. Jadi like dissolve like lagi ya, tergantung senyawa sifatnya apa yang mau kita ambil ya. Kalau senyawanya polar ya berarti pelarutnya juga polar, seperti itu ya. Nah, seperti itu sampai keadaannya jenuh ya, maka nanti akan menyari semua senyawa atau akan menyari senyawa yang kita inginkan dari serbuk simplisia ini. Nah, nanti alat dan bahan yang kita pakai, bahannya adalah simplisia sesuai pilihan. Nah, sama seperti maserasi kemarin, simplisia juga membawa sendiri dari rumah dan sesuai dengan kesepakatan masing-masing kelompok ya. Kemudian penyari yang sesuai, dalam hal ini kita biasanya memakai dengan etanol 70% di lab, ada aerosil, ada bahan pengemas. Alatnya perkolator dari lab, kemudian penyerbuk kita pakai blender di kampus, ada ayakan, ada pengaduk, ada beker gelas, corong kaca, kain flanel, dan cawan porselen. Nah, ini adalah proses perkolasi. Kita lihat videonya ya, nanti kita lihat ini adalah hasil praktikum, ada proses praktikum dari kakak kelas kalian ya. Nah, kita lihat ya proses perkolasi kalau ketika kita di lab ya. Nah, silahkan disimak dulu. Nah, ini diayak, tadi di blender dulu, kemudian diayak, kemudian ditimbang. Nah, ini sampelnya adalah simplisia bunga melati ya. Ayakan yang dipakai 20/40. Nah, itu artinya apa? Nanti silahkan dicari ya. Nah, kemudian simplisia ditimbang sebanyak yang kita inginkan. Dalam hal ini kita pakai 60 gram ya, tergantung besar kecilnya perkolator.
Ini alat yang digunakan ada beker gelas, gelas ukur, labu takar, wadah, corong kaca ya. Nah, ini mengencerkan etanol ya. Jadi mengencerkan etanol dari etanol 96% menjadi etanol 70%. Ini sebelumnya dihitung dulu ya. Ini membuat etanol sebanyak 1 liter ya, atau 1000 ml. Sampai tanda batas. Nah, dikocok biar tercampur ya. Apakah sebanyak 5 kali harus? Tidak harus ya. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang ditutup rapat. Jangan lupa dikasih label ya, etanol 70% dan nama kelompoknya juga. Nah, ini mengambil etanol ya untuk merendam Simplisia. Nah, ini untuk merendam Simplisia selama kurang lebih 2 jam. Nah, diaduk dulu, kemudian ditutup dengan plastik atau aluminium foil ya, biar dia tidak menguap. Nah, didiamkan selama kurang lebih 2 jam. Ini menyiapkan kertas saring dan memasang perkolator. Nah, di bawahnya dikasih wadah ya, bisa Erlenmeyer ataupun botol. Ya, ada backsound ayam di belakang saya ya. Nah, ini kapas yang sudah dibasahi etanol dimasukkan. Nah, ini dengan bantuan tongkat kecil ya. Nah, kemudian kertas saring. Kertas saringnya nggak perlu dibasahi dengan etanol ya. Yang dibasahi dengan etanol cukup kapasnya. Nah, ini wadah untuk menampung itu ditutup aluminium foil biar tidak menguap. Nah, kemudian dimasukkan serbuk yang sudah direndam tadi pelan-pelan. Kemudian menambah cairan penyari sampai 3/4 tinggi perkolator kurang lebih. Kemudian dimaserasi selama 1 malam. Pada hari berikutnya dibuka kerannya, kemudian menambah cairan penyari lagi. Nah, ini perkolat yang didapatkan. Nah, demikian yang dapat disampaikan dari tim fitokimia ya. Semoga bermanfaat, dan sebelum luring ya, bisa membayangkan dengan daring, dengan video ini, dengan pembelajaran daring ini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.